Kayak gitu. Ya, halo semuanya, balik lagi bersama gue di Cedal Moto Vlog. Kali ini gue baru balik kuliah sih. Cuacanya mendung, bray. Eh, ya jadi hari ini di vlog kali ini gue mau coba tes mic juga. Soalnya kemarin gue yang pas tes red motor tuh di vlog gue sebelumnya, gue tes red CBR 250 RR ya. Ya jadi gue di situ tes red. Jadi mic gue tuh agak ada masalah gitu. Jadi gue coba ini, semoga mic-nya juga mendingan lah, agak lebih baik dari yang sebelumnya. Ya makanya daripada terbuang sia-sia vlog gue waktu itu, jadi ya udah gue upload. Nah ya, ini gue coba memperbaiki mic gue supaya nggak ada kendala lagi. Ya sekalian jalan pulang aja sih nih, mendung lagi. Ya semoga aja sampai rumah nggak kehujanan. Dan kalau bisa jangan hujan dulu lah. Ini gue buka kaca visor, soalnya visor gue yang helm kayak TR10 tuh hitam, kayak ada sinar, ada anti sinar ultraviolet, jadi agak mengganggu aja sih. Soalnya mata gue agak rabun. Padahal ini juga gue udah pakai kacamata, cuman agak gelap aja jadinya kalau gue tutup. Paling enak sih kalau lagi cuacanya cerah gitu. Enak banget nih helm. Visornya bikin gelap. Nggak gelap sih, maksudnya sinar matahari nggak langsung kontak sama mata gua. Jadi enaknya pas lagi keadaan di luar panas silau. Nah, kalau udah mendung gini sih ya paling kaca visornya gua buka. Soalnya gelap. Kalau gua pakai, gua tutup. Oh oh. Kayak biasa nih. Gua nggak pakai sarung tangan soalnya cuacanya lagi adem aja. Kalau panas baru gua pakai. Tapi ya namanya buat safety sih. Oh iya, sambil bahas tentang tes ride gue yang di vlog gue sebelumnya, kalau menurut gue tentang CBR 250 RR itu untuk kelas 250 cc ya khususnya, gue rasa itu di kelas segitu itu rajanya lah. CBR enak banget ya, pokoknya motor 250 cc yang udah ada reading mode-nya. Spesialnya kan udah ada reading mode-nya tuh. Ya, gerimis. Oh shit. Ya, gerimis. Aduh, jangan gerimis dulu kayak yo, jangan gerimis dulu, please, 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 jangan gerimis dulu, please. Soalnya cuacanya udah mendung sih emang. Ya jadi lanjutin bahas tentang CBR. Jadi ya menurut gua buat CBR 250 RR ya khususnya itu enak banget. Buat harian juga cocok sih, soalnya dia ada reading mode-nya. Kalau buat santai-santai sih pakai yang comfort. Kalau buat yang ada agak tarikannya, kalian bisa pakai sport. Pakai sport yang biasa aja udah lumayan, apalagi yang sport plus. Soalnya kemarin gue nggak nyoba yang sport plus karena gue takut aja takut kenapa-napa. Enak lah, gue puas banget. Ya dengan harga yang kalian tahu sendiri lah, harga yang cukup lumayan. Tapi gue rasa dengan harga segitu juga udah cukup lah, puas buat usernya. Ah, deras ini.
Aduh. Nah, lanjut lagi ke topik. Setelah gue test ride Honda CBR, habisnya gue test ride Yamaha R25. Jadi pas pertama kali gue nyobain tuh, pas gue duduk, itu tuh gue ngerasa nyaman banget gitu. Gaya readingnya kayak orang bungkuk, cuman pas udah gue pakai tuh kayak agak tegak gitu lah. Nggak tahu lah, apa karena gue biasa pakai motor nunduk kayak si bogel gini. Kelihatannya sih nunduk. Di pokoknya kemarin tuh gue test ride Yamaha R25 tuh dia juga stangnya udah diturunin ya, belum underyoke tapi udah diturunin. Kalau kalian perhatiin bagian stangnya udah diturunin, jadi ya udah sama aja, kayak nggak ada pegel sama sekali. Enak juga sih, cuman tapi dibanding milih Ninja 250, gue lebih milih R25 sih kalau menurut opini gue. Ya selain harganya masih murah, nggak murah sih, maksudnya masih di bawah Ninja lah ya R25. Nggak tahu deh, bener apa enggak. Ya gue lebih milih R25 karena selain membuka wawasan orang, katanya Ninja itu segala macam dengan 1000 alasan, wow apalah. Tapi setelah gue sih bukan masalah nilai gengsinya atau apa sih, ya namanya motor kan ada harga ya, ada apa kualitasnya juga. Bukan masalah gengsinya sih gue, masalah gue punya bukan buat apa ya, buat gaya atau apa ya. Punya motor kan intinya bisa buat warawiri juga, bukan buat gaya juga. Ya penampilan juga is oke sih, perlu diperhatiin, cuman bukan buat kesananya sih, bukan masalah gengsinya kalau menurut opini gue. Ya makanya rata-rata orang, kebanyakan sih ya, sebelum zamannya sebelum zamannya ya, zamannya ramenya Ninja 250, kayaknya gimana gitu, motor kayak paling wow gitu di kelas 250 cc. Ya bagus sih, cuman apa ya, ya kalau misalkan gue disuruh milih buat beli, gue sih milih R25 kalau menurut opini gue. Cuman kalau menurut kalian ya selera sih. Cuman setahu gue, gak enaknya jadi user Kawasaki itu spare partnya katanya mahal. Dulu soalnya bokap gue pernah punya motor Kawasaki, tapi Kawasaki ZX 130 yang tangkinya di depan. Nah waktu itu apa ya, motor bokap gua kayak ada sedikit kendala di bagian part, rusak dan perlu diganti. Dan kata dia mahal, mahal, spare partnya mahal, dan ya mau nggak mau mesti diganti. Dari mulut ke mulut, kalau kata orang-orang sih emang katanya mahal spare partnya, cuman nggak tahu sih. Ya soalnya dulu bokap gua pernah punya Kawasaki ZX 130 yang takinya di depan lah, yang kalau kalian ngisi bensin nggak perlu turun dari jok, tinggal buka di depan nih, kayak di depan sini dia pokoknya tertutup sama plat nomor, jadi tinggal buka aja. Nah dulu seremnya orang bilangnya kalau tangki di depan itu bahaya, amit-amit kalau pahitnya kecelakaan katanya langsung meledak. Aduh, ya iya sih, masuk akal juga karena tangkinya di depan kan ya, jadi ya mungkin kalau ada gesekan percikan api atau apa bisa langsung kena tangkinya langsung. Iya sih benar juga ya. Ya kalau ngomongin masalah motor 250, Kawasaki itu sebenarnya bagus. Ya cuman kalau menurut opini gua agak gimana ya? Agak yang pertama bosen, bosen aja ngelihatnya. Di warawiri di jalan tuh kayaknya udah nggak asing banget gitu. Kalau ngelirik R25 makanya gue seneng, kayaknya dari lampunya kayaknya keker banget gitu. Kayak kayak mata-mata merem gitu gimana gitu. Serem aja ngelihatnya.
Terus yang gue suka dari R25 tuh buntutnya lancip, nggak kayak R15 ya. Gue nggak suka R15 karena batoknya juga besar, buntutnya juga nggak tahu itu model apa. Ya itu sih menurut opini gue nggak suka R15 karena ya bongsor di body sih. Batoknya untuk motorsport kayaknya nggak cocok banget kalau lampu utamanya itu gede banget. Motor-motor sekarang kayak CBR, kayak si Minerva ini, si Bogel, lampunya cocok lah, nggak terlalu lebar. Kalau gue perhatiin R15 itu kayak R6 lampunya, lebar-lebar gimana gitu. Kan kalau R6 sesuai lah ya, dengan bodi segede gitu, mesin gede, ya wajar lah agak gede. Nah ngomongin masalah motor, kan R6 ada model baru ya, kayak model R1 yang udah LED lampunya mirip banget lah kayak R1. Nah kalau disuruh milih juga, gue lebih milih R6 yang tahun-tahun ini sih sebelumnya ini daripada R6 yang tahun-tahun sekarang baru launching. Soalnya jadi kayak kesannya kayak R1 KW. Kalau kan R6 jadi kayak R1 KW gitulah, agak kecil gimana gitu. Jadi kesan R6-nya khasnya hilang. Lebih milih suka R6 yang lama daripada R1 yang baru. R6 yang baru. Soalnya ya duplikat banget sama R1. Jadi itu tuh asli loh ya. Gak modif-modifan, jadi emang udah lahir dari aslinya R6 kayak R1. Makanya rame kan waktu zamannya pasnya launching, mirip banget kok R1 sih, gini-gini bla bla bla. Ya sekarang ya setelah Yamaha lah kan, dia kan R1 R6 juga punya Yamaha, jadi ya bisa oke lah, gak masalah. Oh lapar guys. Soalnya tadi gue masuk cuma satu pelajaran doang, soalnya udah gak kondusif sih kampus gue, soalnya baru UAS, baru mau UAS malah. Jadi dosen juga udah kadang ada yang malas, cuma absen doang. Makanya tadi gue masuk yang terakhir doang tuh. Soalnya hari ini gue cuman dapat mata pelajaran tuh 2. Masuk pagi, pulangnya ya jam 2, jam setengah 2 gitu. Ya alhamdulillah tadi pas jalan pulang itu mendung, sekarang panas. Berarti masih ada kesempatan buat jalan pulang. Gak enak banget kalau kehujanan, repot, males berhentinya. Oh ninja karbu. Ya makanya dari pas gue test ride, gue sebenarnya pengen cobain semua motor yang cc-nya 250 cc, dari yang single cylinder sampai 2 silinder kayak apa sih sensasinya. Yang udah gue coba sih baru Ninja sama R25 sih, itu aja yang ada di vlog gue. Ninja gue belum masukin karena ya next lah, gue mau coba Ninja yang injeksi, bukan Ninja yang karbu. Ya kalau ada lain kesempatan gue mungkin, ya pokoknya gue test ride lah semua, sekalian cari gambaran kayak apa sih rasanya motor 250 cc, dari yang masih karburator single silinder sampai yang 2 silinder. Tapi sih gue senangnya yang 2 silinder, soalnya tenaganya lebih berasa ketimbang yang 1 silinder. Dan suaranya dari 250 cc tuh yang gue senengin tuh ya dari ya 2 silindernya itu, khasnya gimana gitu. Wis, ini orang anjir bawa apa ya? Bawa kapas apa sih? Bahaya banget ini. Dari tadi kalau gue perhatiin. Mau gue salip juga ngeri. Aduh lapar, aduh. Soalnya gue tadi juga baru makan pagi sih. Oh, mau ke situ. Gue kira mau muter balik. Anjir kaget. Gue kira mau ke prosok ke bawah. Oh iya. Kalau kalian agak terganggu suaranya,
Si bogel ini udah gue ganti pakai knalpot racing. Oh oh. Ya, si bogel si merah ini gue ganti knalpotnya pakai knalpot racing. Kalau ada yang nanya pakai knalpot apa, gue pakai Termilingga. Ya, asli dari Purbalingga, tapi mereknya atas nama Termigoni. Ya kalau ngomongin bahas knalpot sih, gue nggak mau beli yang asli atau harganya selangit. Ya gue sih bukan masalah murahnya atau apa, gue mikirnya karena ya buat motor 150 cc yang masih satu silinder kan ya, buat apa juga sih pakai yang kayak knalpot dari luar yang lebih, ya kalau menurut gue sama aja sih, soalnya satu silinder juga. Kalau gue bandingin sama temen gue, dia beli knalpot dari luar harganya ya sekian lah, ya cukup mahal. Gue perhatiin, kalau gue bukan ngejelekin sih ya, kalau soal suara ngebas masih bagusan punya gue, bassnya bass bulat. Ya tergantung juga sih, knalpot dari Purbalingga tuh nggak semuanya bagus, nggak semuanya perfect lah saat pembikinannya. Model bisa sama, cuman isi dari kualitasnya beda-beda. Nah kebetulan pas banget ini si bogel gue ganti knalpot ini, bassnya bass bulat lah ya, padet lumayan. Malah kalau gue ngerasin ibaratnya kayak suaranya Satria FU kalau knalpotnya diganti racing tuh gimana sih, kalian tau lah, bulatnya bulat-bulat gimana gitu. Nanti deh lain kesempatan gue pengen ngasih unjuk ke kalian, sekalian nge-review tentang knalpot ya. Alasan gue kenapa nggak pakai knalpot yang bisa sampai berjutaan. Ya ini sih juga menghabiskan jutaan, soalnya bukan gue sombong sih. Gue cuma ngasih tahu, soalnya motor gue ini kan nggak, apa ya, nggak pasaran, maksudnya nggak terlalu terkenal. Nah gue tuh kendalanya di leherannya, gue mesti custom waktu itu juga. Pertama udah gagal ya, agak pendek, soalnya waktu itu gue dibikin di tukang knalpot yang so tau atau apalah nggak tahu. Ya waktu beli silinsernya sih di situ, di tempat gue waktu di pertama custom, bukan custom sih hitungannya. Waktu itu gue dikasih leheran punya Verza, katanya mirip. Iya sih mirip, cuman agak dipotong-potong sama dia, makanya agak pendek dan pendek miring. Gue nggak punya fotonya sih, kayak di bawah body gitu, nggak terlalu di bawah sih, kayak model macam R6 gitu, R6. Knalpotnya agak mencondong ke kanan lah ya, kanan nyerong kayak gitu. Gue ngelihatnya agak kurang suka aja, makanya gue jual waktu itu dan gue custom ulang lagi. Gue custom ulang di Cueng Muffler di daerah Bekasi, alamatnya di Jalan Raden Inten kalau nggak salah. Kalau kalian pengen mampir ke sana, searching aja di Google, udah bisa diakses atau bisa dicari di Google, namanya Cueng Muffler. Di situ recommended banget, bisa custom motor apa aja, tapi harganya beda-beda sih. Kalau buat motor 150 cc sport kayak gini, waktu itu dikenain 350. Udah ya, pokoknya udah sesuai ya, mau tingginya gimana, mau gimana. Kalau usus dua silinder ya beda lah, kan bahannya juga materialnya lebih banyak. Tapi gue saranin kalian kalau ada yang mau custom knalpot, di situ juga ada jual silincernya. Tapi waktu itu sih gue bawa silincernya waktu pas custom pertama, jadi waktu itu gue beli di Purbalingga sama dia, dipesenin, dan hasilnya ya jelek karena leherannya dipotong-potong. Nah yang kedua ini gue custom, nah jadi bagus deh ya, jadi ya sesuai sama apa yang gue mau. Nanti deh lain kesempatan gue mau kasih lihat ke kalian knalpotnya bogel, karena ya gue sukanya kayaknya pas banget gitu. Mobil mau kemana sih, kok belok, gak ngesen apa ya? Kenapa alasan gue ganti karena gue nggak suka pakai knalpot orinya, soalnya nggak jelas ngebas atau apa. Suaranya sih udah kayak knalpot racing, knalpot ori Elva tuh, khusus yang Nuvi X ya, generasi Nuvi X.
Knalpotnya mirip banget sama CBR 600 apa CBR 1000 ya. Kalau nggak salah sih mirip banget, mirip. Enaknya pakai knalpot ori sih karena satu, kalau parkiran di sembarang tempat kan takutnya hujan atau apa, dia airnya nggak masuk. Kalau knalpot gua ini kan Termigoni ya, dia lubangnya agak bulat lebar. Nah itu hujan pasti otomatis masuk. Waktu itu soalnya pernah gue pengalaman lagi keluar kerja kelompok. Nah gue lupa kalau gue hari itu lagi pakai knalpot racing. Ya sudah, akhirnya susah dihidupin dan airnya masuk. Tapi ya alhamdulillah, gue engkol. Yang motor gini ada engkol ya. Yo gue engkol terus gue starter langsung gue geber nyala. Waduh, air langsung keluar semua. Makanya repotnya pakai knalpot racing. Ya nggak semuanya sih soalnya karena ya knalpot gue kan lubangnya besar. Jadi ya air otomatis masuk. Lampias lah, nggak full masuk 100%. Maksudnya ya sisa-sisa dikit lah. Maksudnya kan ya dikit lama dikit masuk kan ya lama-lama knalpot penuh air kan. Paling kalau udah full seharian gue masuk kuliah baru gue ganti lagi mungkin pakai knalpot ori. Gue pakai knalpot racing, alhamdulillah nggak ada yang perlu diotak-atik, karburator, setting-setting apa segala macam. Nggak nembak-nembak juga. Udah pokoknya waktu pas gue ganti pakai knalpot ini tuh udah tinggal pakai aja. Paling mainin ini aja sih RPM mesinnya biar agak dicepetin, biar nggak terlalu pelan, biar nggak mati-mati. Itu aja sih. Wah mendung ternyata. Jembatannya lagi ada perbaikan nih. Jadi jalannya ganti-gantian. Ya sabar aja lah. Ya kayaknya segitu aja vlog dari gue kali ini. Kalau kalian suka sama vlog-vlog gue, jangan lupa di like, comment, share, subscribe pastinya. Kalau kalian mau komen, kasih masukan silahkan komen di bawah video ini. Ya kalau misalkan gue bisa balas, gue balas. Oke, bye.